Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tanah ulayat. Di dalam materi kita hukum adat kali ini, bagaimana status hak tanahnya, terus dan bagaimana pemanfaatannya, kewenangan dan status ketika masyarakatnya sudah tidak ada lagi. Saya Raudatus Saadah dan saya Qurratulainiyah. Saya Syahidatul Komariah. Selamat menyimak dengan baik. Baiklah, sekarang kita bahas tentang macam-macam status hak pada tanah. Status hak pada tanah adalah status hak perseorangan yang diberikan kepada seorang, suatu kelompok ataupun badan hukum. Selanjutnya, status hak pada tanah menurut hukum adat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak ulayat, yang mana hak ulayat adalah hak kepada persekutuan, bukan perseorangan. Seperti contohnya hak untuk berburu, hak mut, hasil hutan, dan lain-lain. Yang kedua adalah hak pakai. Hak pakai tersebut adalah hak yang diberikan kepada perorangan. Tanah tersebut diberikan kepada seseorang untuk dinikmati hasilnya dan diolahnya. Pandit itu membagi macam status hak pada tanah itu menjadi tiga. Yang pertama adalah status hak memungut hasil, yang mana sebenarnya status hak ini sifatnya komunal. Jadi setiap orang, siapa saja, siapapun, mereka itu berhak mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Yang kedua adalah hak perorangan, yang mana karena seseorang itu tenaga dan usahanya diberikan kepada adat, maka seseorang itu berhak mendapat misalnya satu petak tanah. Seseorang itu berhak mendapat tanah tersebut, kemudian kepemilikannya itu diambil oleh masyarakat adat, dan selanjutnya tanah itu bisa dikelola, terus diambil manfaatnya. Dan ketika pemiliknya sudah tidak mengolah lagi atau pemiliknya itu meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, maka status tanah itu kembali menjadi tanah ulayat. Yang ketiga adalah status hak persekutuan, yang mana hak ini adalah hak bersama, hak mengolah tanah secara bersama. Selanjutnya kita bahas tentang tanah desa dan tanah bengkok. Pada umumnya dari zaman dulu masyarakat itu berdiam di suatu wilayah, sehingga masyarakat itu mengolah tanah itu secara bersama-sama. Misalnya membangun rumah, membuat kuburan, dan lain-lain. Kemudian sejalan dengan berkembangnya zaman, kita itu semakin individual, dan tanah itulah dinamakan dengan tanah bengkok. Tetapi kepala desa dan perangkat itu tidak boleh sembarangan di dalam memanfaatkan tanah tersebut. Dan tanah tersebut itu dinyatakan sebagai upah dari kerja keras kepala desa beserta perangkatnya. Dan kepala desa itu harus mengikuti undang-undang tentang penggunaan tanah desa. Pada bab 7 pasal 76 sampai 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di sana telah tertera bahwa penggunaan tanah desa itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya, melainkan harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu pengolahan hak milik desa itu harus secara kepentingan umum, fungsional, kepastian umum, terus kekuasaan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Jadi kepala desa itu tidak boleh sembarangan, karena penggunaan tanah desa ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di bab 7 pasal 76 sampai 77. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang pemanfaatan terhadap tanah ulayat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang diyakini oleh masyarakat hukum adat bahwa ia merupakan tanah warisan dari nenek moyang, dan yang memiliki hak wewenang terhadap tanah tersebut ialah masyarakat persekutuan, yang mana
masyarakat tersebut memiliki wewenang ketika masyarakat secara umum itu belum menetap di suatu wilayah. Dan setelah masyarakat sudah menetap di suatu wilayah, maka wewenang terhadap tanah ulayat tersebut berubah menjadi hak terhadap perseorangan. Dan masyarakat hukum adat dan masyarakat secara umum juga memiliki hak terhadap lingkungan, baik lingkungan itu bersifat pribadi ataupun lingkungan bersama. Dan Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa hak terhadap tanah ulayat itu masyarakat perseorangan dapat memanfaatkan masyarakat persekutuan dapat memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan raya, dan seterusnya. Dan hak terhadap tanah ulayat tidak boleh dimiliki secara pribadi. Dan apabila ada seseorang yang ingin memanfaatkan baik itu hasil tanah ataupun untuk menempati wilayah tanah ulayat tersebut, maka harus meminta izin terhadap kepada kepala suku atau kepala daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan dari persekutuan atas bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan, yaitu memungut hasil atau mengusahakan tanah seperti ikan, binatang di luar wilayah tertentu. 2. Dengan izin persekutuan, membuka dan mengusahakan terus-menerus sebuah bidang tanah seperti sawah, pemukiman, ataupun toko. Hak atas tanah ulayat dapat diakui keberadaannya apabila 1. Eksistensinya masih ada, 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 3. Tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Hak perseorangan atas tanah ialah suatu hak yang diberikan kepada warga-warga dalam warga hukum sendiri. Selanjutnya yaitu hak jabatan, yaitu suatu hak ataupun seorang pamong desa yang jabatannya ditunjuk atau diberikan kepadanya. Akhir hak wenang beli ialah hak seseorang yang lebih utama daripada mendapatkan kesempatan membeli tanah atas tetangganya dengan harga yang sama. Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat sebagai warga persekutuan tiap individu maupun hak untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan, memburu binatang liar. Sedangkan hak milik atas tanah daro seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu atas pengertiannya adalah bahwa warga yang mengalami tanah itu berhak sepenuhnya akan tetapi dengan ketentuan wajib dihormati, yaitu hak ulayat desa, kepentingan orang lain yang memiliki tanah tersebut.